Kemudian ada kalanya sudah tidak bergelimang dosa, sudah mampu bersyukur. Dikasih apa? Sholawat. Karena sholawat itu adalah untuk mempercepat doa dikabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Tali Kata Podcast. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang luar biasa di bulan suci Ramadan penuh berkah ini, dan tentunya saya tidak sendiri. Saya sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, Ustadz muda. Nah, muda. Yaitu Haji Imaduddin Mahdi SPD. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh ya? Sehat semua. Saya boleh kan bilang Ustadz muda? Iya, biar awet muda. Alhamdulillah. Sayyidina Ali itu biarpun tua tetap aja dianggap muda. Iya. Nah Pak Ustadz, di bulan suci Ramadan ini kan banyak kegiatan sehari-hari lah, bisa dibilang seperti itu, rutinitas yang mungkin bisa juga padat, jauh lebih padat lagi kan. Dibandingin hari-hari biasa. Hari-hari biasa. Nah, di bulan suci Ramadan ini ada nggak sih Ustadz punya kayak semacam apa ya? Hal spesial gitu ya? Spesial, kebiasaan yang itu tidak yang unik ditemukan gitu ya? Di bulan selain Ramadan ini. Ya. Jadi begini, kalau hal yang spesial sih mungkin tidak ada ya. Cuma saya ini ada kendala dalam berpuasa ini. Saya itu tidak bisa sahur kalau habis bangun tidur. Loh. Lah iya, ini loh makanya keunikan saya. Iya. Jadi kalau dibangunkan saya tidak bisa, artinya sahur makan itu nggak bisa. Makanya saya tidak jarang, ya saya buka puasa ya sekalian sahur. Masya Allah. Enggak, jadi berapa jam itu. Nah, cuma sekarang saya akali karena saya terus terang kalau buka itu biasanya saya tidak buka nasi, karena habis itu kan harus ngimami, kan harus kultum dan lain sebagainya. Setelah itu baru saya makan, buka. Kalau awalnya hanya buka kurma atau madu. Wah, mungkin, ini madu ini. Saya buka dengan itu saja kadang-kadang. Habis taraweh baru saya makan. Nah, terus saya akali, saya tidak tidur hingga sampai jam 12. Masya Allah. Nah, jam 12 atau jam 1, ketika mau tidur baru saya mau sahur. Nah, nanti ketika sahurnya, saya hanya ngambil sunnahnya saja. Kebarokan mengakhiri sahur. Itu, itu hanya minum saja. Apakah minum teh manis atau madu, susu atau madu. Yang lebih sering memang saya madu sama kurma. Jadi itu makanya saya kadang-kadang itu kalau Ramadan itu, ya itu uniknya itu saya tidak bisa habis tidur makan itu tidak sampai sekarang. Sampai itu sekarang. apa karena apa ya, bisa dibilang rasa atau nggak pengen apa, nafsu makannya hilang itu atau seperti apa? Karena kebiasaan kali ya. Saya kebiasaannya itu makan sahur itu sebelum tidur. Sehingga mungkin terbawa hingga sekarang. Nggak tahu saya kenapa kok sangat sulit. Tapi saya bisa minum susu, itu bisa. Tapi kalau untuk makan nasi, itu hingga sekarang ini kesulitan. 1 sendok saja sudah. Nah, seperti itu mungkin hal yang unik ketika. Mungkin kayaknya ini keturunan asing ya. Jadi makannya bukan nasi, tapi roti-rotian Ustaz. Susu. Iya. Nah, kita di sini akan ngebahas soal pentingnya dzikir dan berpikir, Pak Ustadz. Ya, ini sebenarnya hal yang sangat luar biasa ketika bisa diaplikasikan di bulan suci Ramadan. Antara dzikir dan berpikir. Nah, kita pengen tahu dulu nih, apa sih sebenarnya dzikir secara umum itu, Ustadz? Kalau dzikir bermakna harfiah atau makna kata itu dari kata dzakara yadhkuru dzikron, begitu ya. Artinya mengingat atau bisa saja menyebut.
Ya. Jadi mengingat Allah, mengingat hal-hal yang baik itu juga sebetulnya zikir. Iya. Ya, itu juga zikir. Seperti itu. Itu secara umum, secara bahasa. Secara bahasa, makna bahasa. Kalau makna istilah yakni mengingat Allah. Gitu. Mengingat Allah itulah yang dinamakan zikir dengan kata-kata thayyib. Bisa jadi takbir, Allahu Akbar, bisa jadi tahmid, alhamdulillah. Gitu. Jadi mengingat kata kuncinya itu. Kata kuncinya mengingat. Nah, tapi secara istilah adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan suci Ramadan ini kan sangat dianjurkan untuk berzikir. Nah, kita semua tahu fenomena di masyarakat itu kan ada yang namanya zikir jahar yang keras, ada juga yang zikir menyendiri bahasanya, atau kalau bahasa dulu orang-orang dulu itu semedi itu. Nah, kalau yang dianjurkan itu zikir seperti apa sih, Ustadz? Jadi zikir itu mungkin zikirnya dulu ya. Zikir yang baik apa dulu yang akan kita bahas ya. Sebetulnya zikir apa saja asalkan mengingat dan menyebut Allah itu adalah baik. Cuma ada kekhususan yang baginda Nabi sendiri sampaikan. Masya Allah. Contoh, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizani habibatani ila rahman subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, dua kalimat khafifatani 'alal lisan, sangat ringan di lisan. Thaqilatani fil mizan, sangat berat timbangannya nanti di yaumul mizan. Habibatani ila rahman, dan sangat dicintai oleh Allah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Cuman biasanya zikir yang pas dengan kita itu yang bagaimana? Biasanya kan pertanyaan seperti itu. Sama seperti halnya kalau kita minta zikir ke seorang alim, seorang ulama, biasanya para kiai kita itu melihat yang minta zikir ini siapa? Oh, gitu ya. Melihat kapasitasnya dari orang itu. Contoh seumpamanya, saya ini masih bergelimang dosa. Masih belum bisa meninggalkan dosa saya, masih berada di lingkaran dosa. Biasanya kiai itu kalau dimintai zikir, astagfirullah, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Biasanya begitu. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Orang yang lain minta zikir dengan kiai yang sama, ada kalanya bukan dikasih istighfar. Kenapa? Karena posisinya berbeda. Mungkin dia sudah tidak bergelimang dosa, tapi dia masih kurang bersyukur. Oh iya. Maka kemudian kiai tersebut memberikan zikir alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kiai luar biasanya, kiai itu seperti itu. Kemudian ada kalanya sudah tidak bergelimang dosa, sudah mampu bersyukur. Dikasih apa? Sholawat. Karena sholawat itu adalah untuk mempercepat doa dikabulkan. Karena kata baginda Nabi, sesungguhnya orang yang berdoa itu akan kembali kepada yang berdoa. Tidak nyampe ke hadapan Allah. Karena antara yang berdoa dengan Allah itu ada dinding pembatas yang tidak tembus kecuali dengan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masalah zikir. Berarti sebenarnya zikir itu kan bisa diucapkan ataupun secara lisan kan, karena kan kauliyah kan bisa kata seperti itu. Nah, kemudian ada nggak sih waktu yang ideal, apalagi kan di bulan suci Ramadan ini kan ada kayak semacam waktu-waktu mustajabah gitu loh, bisa dikata seperti itu. Nah, itu seperti apa idealnya? Ataupun begini Ustadz, kadang kita itu tanda kutip masih menghitung belakangnya, pahalanya gitu kan. Nah, kalau ini dikali ini. Nah, itu idealnya lah, katakanlah dalam sehari itu kita berzikir itu seperti apa gitu. Apakah setelah sholat 5 waktu atau seperti apa? Gitu? Mungkin kita bahas yang pertanyaan tadi, itu bahwasanya zikir itu yang baik itu sirri apa jahar gitu ya. Sebetulnya kedua-duanya ini pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Cuma memang sebagian ulama itu mengatakan yang nama zikir itu menyebut tidak harus keras. Tapi kenapa ada ulama juga mempraktekkan ketika habis sholat maktubah ini maksudnya, itu zikir dengan keras. Kenapa? Karena untuk memberikan contoh kepada jamaahnya. Ada niat atau semangat khusus tarbiyah untuk belajar, untuk mempelajari. Karena mohon maaf, jamaah kita ini tidak semua dari pondok. Iya, variasi lah. Tidak semua dari pondok pesantren atau dari background agama. Mohon maaf, saya pernah
memandu orang agama Islam, masuk agama Islam. Kemudian ketika sholat dia ikut jamaah dengan saya. Suatu ketika dia nyampaikan, Ustadz terima kasih. Loh nopo, saya lantaran panjenengan baca ayat kursi dikeraskan, saya menjadi hafal. Oh iya. Nah, jadi niatnya itu adalah memberikan pembelajaran kepada belakang jamaah agar bisa hafal seperti yang kita ucapkan. Kalau sendiri ya monggo saja secara sir, tidak harus jahar, tidak apa-apa. Memang ada beberapa waktu yang mustajabah. Salah satu diantaranya harus habis maghrib atau ketika doa 2/3 malam. Nah, seperti itu memang. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Kalau bulan suci Ramadan setiap waktu tidak ada bilangannya, sangat luar biasa. Kalau kita manfaatkan keseharian itu kita berzikir. Karena ngapunten. Zikir itu adalah ibadah yang paling gampang, tidak membutuhkan tempat khusus dan tidak membutuhkan dana. Oh iya. Iya kan? Kalau haji panjenengan butuh dana kan, harus begitu. Nabung, bayar. Kalau zikir enggak, panjenengan sambil di pantai mengagumi kebesaran Allah, alhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar, itu sudah zikir. Nah, makanya kita ini ibadah itu, mohon maaf ini. Ibadah itu orientasi kita jangan hanya sholat saja. Iya. Mohon maaf. Kalau ibadah yang bisa kita haturkan ke hadapan Allah hanya sholat saja, ngapunten, berapa menit sholat kita? Ya paling lama 5 menit. 5 menit. Paling lama itu. Ya, 5 menit kalau saya, mohon maaf, kalau sholat sunnah itu kan ada itu, iqomah 5 menit gitu. Saya bisa sholat 2 kali gitu. Betapa pendeknya. Anggaplah sholat panjenengan 10 menit. Itu pun kalau di sebelahnya ada mertuanya biasanya. Dan ada orang lain. Ada orang lain. 10 kali 5 berapa? 10 kali 5, 50. 50. Padahal Allah berikan waktu kepada kita berapa jam? 24 jam. 24 jam itu berapa menit? Berarti dikalikan 60 kali 24. 1440 menit. Panjenengan kelamaan. Tadi saya sudah hitung pakai kalkulator. Kalau Allah memberikan waktu kepada kita 1440 menit, ibadah yang bisa kita haturkan hanya 50 menit sholat saja. Lantas bagaimana kita bertanggungjawabkan 1390 menit di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu kalau dianalogikan dan dijabarkan pakai algoritma ya. Wah, bagaimana kita bertanggungjawabkan? Kalau ibadah kita hanya 50 menit. Karena nanti kita ini kan dimintai pertanggungjawaban. Dalam 24 jam ini, berapa jam bernilai ibadah, berapa jam bernilai non ibadah. Itu luar biasa pemirsa. Jadi kalkulasi yang sangat luar biasa dari Ustadz ini. Jadi bagaimana ibadah itu kalau hitung-hitungan atau dikalkulasi pahala-pahala, ya itu dicoba itu. Silakan dicoba. Nah, Pak Ustadz tadi sudah ngebahas soal berzikir. Nah, sekarang itu kan di topik kita pentingnya berzikir dan berpikir, iya kan? Nah, kita diciptakan atau manusia diciptakan itu salah satu yang menjadi keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk lain itu adalah akal kan. Nah, kita sebagai seorang muslim apakah menjadi semacam kewajiban untuk berpikir itu? Atau berpikir seperti apa sih yang dikehendaki sebagai seorang muslim itu, Pak Ustadz? Di dalam Al-Quran itu sangat dianjurkan sekali, bahkan 18 kali Allah menyampaikan afala yatafakkarun, afala yatadakkarun, afala ta'qilun. Itu Allah itu menyampaikan seperti itu. Artinya apa? Kita ini diberi keleluasaan untuk berpikir. Cuman berpikir itu harus diawali dengan zikir. Harus dengan Allah dulu. Kalau kita diawali dengan zikir dulu, maka output yang keluar dari lisan kita itu pasti baik. Pasti baik. Kenapa? Karena didasari dengan Allah. Berzikir dulu, baru kemudian diolah dengan akal. Akal ini nanti memerintahkan kepada lisan pada hal yang baik. Dan salah satu di antara tanda-tanda orang beriman, itu yang pertama adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kan begitu. Ketika diingatkan asma Allah, bergetar hati kita. Yang untuk berpikir bagaimana? Tanda-tanda keimanan yang kedua,
Wa itatuliyat 'alaihim ayatuhu jadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ketika diperlihatkan tanda-tanda kemahasan Allah, jadatum bertambah. Apa yang bertambah? Imanan, keimanannya. Yang harus kita pikirkan dan jarang kita abaikan. Di dalam surat Al-Ghasyiyah. Di dalam surat Al-Ghasyiyah itu diterangkan, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana onta diciptakan? Ini Al-Quran menyampaikan. Onta itu, mohon maaf, adalah binatang yang sangat kuat. Dia mampu berjalan selama 5 hari 5 malam tanpa makan, tanpa minum, dengan beban 5 kintal di pundaknya. Tapi onta, tapi dia sekali minum mampu menghabiskan 130 liter air. Berarti kalau Xenia itu bisa, kalau Xenia itu berapa liter? 40-an ya? 40-an. Itu 3 kali tangki Xenia. Tapi hebatnya onta, biarpun onta ini jauh lebih kuat dari kita, semua yang ada di dalam diri onta bisa dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana langit ini ditinggikan? Mohon maaf, kita jarang berpikir ini. Langit, mohon maaf, kalau kita mau bikin tenda yang ukuran 1 kali 1 meter saja, tentu kita butuh 1 tiang. Betul? Betul. Tapi pernahkah kita berpikir langit yang sedemikian luas ini, tiangnya ada di mana? Tiangnya katanya gunung, Pak. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Tidak kalian perhatikan bagaimana gunung itu ditegakkan? Gunung yang rimbun, gunung yang indah, gunung yang sebagai sumber mata air. Gunung Mahameru, Gunung Semeru. Ketika dia murka, Mbah Marijan itu loh tidak mampu. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana bumi ini dihamparkan? Mohon maaf. Kalau kita mau sholat, mau membeberkan sajadah yang ukuran 1 kali 1,25 meter, kita butuh alas. Tapi pernahkah kita berpikir, bumi ini dihamparkan di mana? Inilah Allah selalu memberitakan kita untuk berpikir. Afala tatafakkarun, afala tadhakkarun, afala ta'qilun. Berarti secara konsekuensi sebenarnya seorang muslim itu harus berpikir. Harus berpikir. Cuma diawali dengan zikir, selalu mengingat Allah. Kan apa yang menjadi komunitas kita, kemudian kita terbiasa dengan, ketika kita keluar outputnya maka akan baik. Ya, sangat menarik sekali Ustaz apa yang dibahas itu. Jadi segala sesuatu harus dipikirkan. Nah, termasuk ketika nanti akan berbuka itu kita juga harus berpikirkan apa menu kita. Nah, ini kebetulan ada madu. Madu Talita. Jadi ini madu 100% murni madunya. Dan ini sangat cocok dikonsumsi untuk berbuka puasa dan sahur. Pak Ustadz kayaknya seneng banget untuk konsumsi madu ya. Saya kalau untuk berbuka itu kalau enggak kurma madu. Jadi memang itu favorit saya. Oke. Luar biasa. Nah, ini sudah tersertifikasi halalnya. Nah, Ustadz, satu lagi Ustadz. Ini kita ngebahas soal tadi sudah termasuk juga relasi sebenarnya antara dzikir dan berpikir itu ada relasinya yang sangat kuat sekali. Sangat substansinya adalah berzikir kemudian berpikir yang menjadikan outputnya yang sangat luar biasa dan itu menjadi kayak semacam menjadikan itu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita melakukan ataupun berpikir yang itu didasari oleh dzikir tadi. Nah, karena waktunya sangat terbatas sekali Ustadz, ini sebenarnya saya pengen banget untuk mendalami itu. Bagaimana orang berpikir, berzikir dan berzikir itu. Cuman waktunya sangat terbatas sekali. Dan sebagai akhir Ustadz, apa closing statement Pak Ustadz bagaimana pentingnya berzikir dan berpikir untuk manusia, untuk seorang muslim? Jangan biarkan lisan kita ini untuk diam berlalu begitu saja. Kita berzikir itu sangat luar biasa pahalanya. Dan itu akan menentukan hati kita. Jadi jangan biarkan kita ini, waktu ini berlalu saja. Mohon maaf, kalau kita memanfaatkan waktu kita dengan berzikir, itu secara otomatis waktu dalam keseharian kita itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nanti seperti yang saya sampaikan tadi, kita ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Usia kita katakan 50 tahun.
Berapa tahun bernilai ibadah, berapa tahun bernilai non ibadah. Jangan biarkan kita tidak berpikir, lisan kita hanya diam saja tanpa berpikir. Oke, terima kasih Ustadz atas waktu dan tenaganya bisa datang ke Tali Kata Podcast ini. Mudah-mudahan berkenan. Dan banyak sekali pengetahuan yang kita dapat, pemirsa. Ada tadi soal berpikir dan berzikir, dan luar biasa penjelasan. Kita dapat knowledge, dapat insight baru tentang bagaimana kita menjadi manusia yang selalu berpikir dan jauh lebih berzikir dulu dibandingkan berpikir. Tapi itu adalah korelasi yang sangat luar biasa. Dan sekali lagi terima kasih atas waktunya Ustadz. Semoga di bulan suci Ramadan ini lancar semuanya, dinasnya dan silaturahminya. Dan saya tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata yang kurang berkenan di hati pemirsa semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.